Kalau hanya perkara bangun stadion saja, Mas Gibran pun bangun stadion di Solo. Jadi jangan sombong-sombong kali. Kita pun di Medan bisa juga bangun stadion. Cocok? Kalau cuma bangun stadion, Wak Along juga bisa bangun stadion, Wak B juga bisa bangun stadion. Karena aku dengar-dengar Wak B bangun stadion. Salah, renovasi stadion, ding. Ya kan? Udah gitu mangkrak pula. Kalau lah seandainya itu stadion yang bangun Anies, terusnya mangkrak, habislah semasa hidupnya Anies itu jadi bahan bulian bagi para pengikutnya Wak B. Kan gitu. Tapi aku dengar-dengar Wak B ini mau maju jadi salah satu kepala daerah yang ada di Indonesia ini. Itu. Dan didukung oleh banyak partai lagi. Maklum, penguasa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Ini adalah kerja kolosal. Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Kepada jajaran Jakpro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya. Begitu juga izinkan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI, kepada seluruh BUMD, dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dukungan dari Bapak Presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan hingga tuntas. Hari ini saya menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, kepada warga Jakarta, dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang mempersatukan kita. Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transformasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kita kira begini, Bapak sekalian. Ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas, dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga. Yang dibahas level publik luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Oke? Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain. Maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk. Angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta?
Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, oh kami mau ambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Oke, sementara yang dihadapi masyarakat lewat, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi. Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita Yang kedua, Presiden Soeharto yang mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian Presiden Habibie yang menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Lalu Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Lalu Presiden Megawati yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Lalu kemudian Presiden SBY yang mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi. Serta Presiden Jokowi yang telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Ke depan, tugas dan tantangan kita untuk melengkapi, meluruskan dan memperkuat pembangunan bangsa, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, supremasi hukum, penguatan demokrasi, pemerataan kesejahteraan, serta menghadirkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip pendekatan dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolak ukur atas apa yang akan kita lakukan di masa depan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya, bagaimana Bobi Nasution ini menyindir Anies Baswedan, teman-teman, yang katanya kalau cuma buat bangun stadion ya Gibran juga bisa, kemudian di Medan juga ada, ya kan. Ini sindiran kepada Anies Baswedan, ya, yang telah membangun JIS yang begitu megah, begitu besar di Jakarta, teman-teman. Ya maklum lah, ya kan. Lawan politik memang seperti itu, ya teman-teman. Tapi Anies Baswedan itu mengajarkan kita bagaimana selalu tetap rendah hati, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi ya. Sampai jumpa lagi. Salam.